Shalom adik-adik. Haleluya, shalom, shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Loh. Kayak Hansen tuh. Ayo itu. Kok kayak Hansen masih lihat ada anak-anak yang merem tuh, ya ampun. Adik-adik, Tuhan Yesus baik nggak? Tuhan Yesus baik adik-adik. Kalau Tuhan Yesus baik buat kita, masa kita mau menghadap Tuhan Yesus sih ogah-ogahan sih, kita mau menghadap Tuhan Yesus gitu? Enggak boleh. Ayo kita semangat yuk, semangat, bangun. Nah gitu, yuk duduk yang benar yuk. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Oh iya adik-adik, minggu ini kita masih ibadah online di rumah ya, ibadah sekolah minggu di rumah, karena COVID-19 masih ada. Jadi kayak Hansen menghimbau untuk kita semua berdoa di rumah supaya COVID-19 ini segera musnah. Amin adik-adik. Amin. Oke adik-adik, yuk kita tundukkan kepala kita. Kita mau pejamkan mata kita, yuk. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita berdoa, ikuti doa kayak Hansen ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, yuk jangan bercanda lagi yuk. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi yuk. Kita mau minta Tuhan Yesus, kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir di rumah kita. Kita mau minta Tuhan Yesus untuk memimpin hidup kita adik-adik yuk. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Sekali lagi kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir yuk adik-adik yuk. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Kita panggil Tuhan Yesus yuk. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Minta Tuhan Yesus pimpin yuk. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau boleh pada saat ini Tuhan Yesus, kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk memuji-Mu Tuhan Yesus. Kita anak-anak Tuhan, biji mata kesayangan Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.
Sekali lagi kakak mau menyapa setiap kita yang ada di rumah. Yang kenceng ya, yang kenceng ya. Shalom adik-adik. Belum. Shalom adik-adik. Shalom, haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, adik tahu nggak sih sebutan untuk orang yang menguasai kerajaan itu namanya siapa? Sebutannya apa? Betul, sebutannya raja. Nah, kalau seandainya raja, adik-adik tahu nggak? Raja di atas segala raja itu siapa sih? Wow, pintar. Betul, raja atas segala raja itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Oke, kita mau nyanyi yuk. Raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Adik-adik, kakak minta setiap ada kata aku diganti sama nama kita. Misalnya kakak namanya Kayansen nih. Jadi kakak nyanyi, Yansen anak raja, engkau anak raja. Oke? Setiap ada kata aku, oke? Siap ya? Oke. Yansen anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yansen anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yuk. Oke. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Wah, setiap kita mau mendengarkan firman Tuhan, amin. Oke adik-adik. Ya adik-adik, Kayansen mengundang setiap kita yang ada di rumah untuk kita sekali lagi kita pejamkan mata kita tundukkan kepala kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik yuk, jangan bercanda lagi yuk. Yuk. Sebelumnya kita berdoa, ikuti doa Kayansen ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami, supaya firman-Mu boleh bertumbuh, boleh berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisai
perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yuk kita panggil Tuhan Yesus yuk adik yuk. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Nah, hari ini Kak Puji sudah siapkan firman Tuhannya, dan Kak Puji kasih judul firman Tuhannya Sahabat Karib. Nah, adik-adik, apakah adik-adik punya sahabat? Ada ya? Coba yang punya sahabat angkat tangannya. Yes. Wih. Pasti Kak Puji percaya adik-adik punya sahabat ya. Adik-adik punya teman yang dekat. Nah, apa sih sahabat itu? Dan hari ini kita mau belajar tentang sahabat karib. Apa sahabat itu? Apa sih sahabat? Sahabat tidak sekedar tahu dan kenal. Ya adik-adik ya. Jadi sahabat itu tidak sekedar tahu dan kenal. Karena kita bisa tahu Pak Presiden, Pak Jokowi, kita bisa mengenalnya, tapi belum tentu Pak Presiden adalah sahabat kita. Walaupun kita tahu Pak Presiden itu Pak Jokowi, dan kita juga kenal siapa presiden kita. Misalnya kita kenal Pak Jokowi berasal dari Solo, ya kan? Dulu adalah wali kota, lalu kemudian jadi gubernur. Mungkin kita tahu, tapi itu belum bisa disebut sahabat. Tahu saja belum bisa disebut sahabat. Kenal pun belum juga bisa disebut sahabat. Lalu apa dong sahabat itu? Coba kita lihat ya. Sahabat adalah teman bergaul akrab ya, teman bergaul lebih dekat dan sangat dekat, bisa jadi intim. Nah, misalnya adik-adik sama maminya adik-adik. Adik-adik bergaul dekat. Nah, maminya adik-adik bisa disebut sahabat. Seperti Kak Puji sering bilang sama anaknya Kak Puji bahwa kita adalah sahabat karena kita dekat, karena kita sangat intim sama anaknya Kak Puji. Nah, itu adalah sahabat. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi sahabatnya Tuhan, sahabat karibnya Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Nah, adik-adik, kemarin baru saja kita memperingati yang pertama Jumat Agung. Ya, bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk hidup kita. Dia disalib. Lalu kemudian kita juga memperingati hari kebangkitan, Paskah. Bagaimana Tuhan setelah dia mati lalu dia bangkit. Dia adalah Tuhan. Tujuannya adalah agar kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Karena dulu kita sudah terputus hubungan dengan Tuhan Yesus karena dosa. Dan kemudian Tuhan dia mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus agar kita kembali jadi sahabat. Dan Tuhan rindu bahwa kita menjadi sahabat karibnya Tuhan. Tuhan rindu Tuhan bersahabat dengan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bersahabat dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 17, nanti adik-adik baca sendiri, buka firman Tuhannya. Yang pertama adalah
percakapan terus-menerus. Kita ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau orang bersahabat, kalau kita nggak ngobrol, berarti bukan sahabat. Masa sih sama sahabat ketemu lalu kita diem-diem, kita jaraknya jauh-jauh gitu ya? Enggak. Jadi kalau kita bersahabat adalah yang pertama percakapan. Ada apa? Ada obrolan. Jadi kalau adik-adik mau bersahabat dengan Tuhan Yesus, yang pertama adalah sering-sering kita ngobrol sama Tuhan. Berdoa. Nah, berdoa itu bukan seperti puisi saja adik-adik, tapi kita ngobrol seperti kita curhat sama Tuhan. Dan yang kedua adik-adik, bagaimana kita bersahabat dengan Tuhan Yesus? Merenungkan firman Tuhan setiap saat. Ayatnya ada di Mazmur 1 ayat 2. Nanti adik-adik juga baca ya. Wah, hari ini banyak ayat, gak apa-apa ya. Yang ketiga, bagaimana bersahabat dengan Allah? Hidup jujur. Lalu yang selanjutnya adalah curahkan perasaan. Ini ayatnya ada di Mazmur 142 ayat yang ketiga. Ya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana kita bersahabat dengan Allah? Yohanes 15 ayat yang ke-14. Taat kepada Allah. Lalu adik-adik, bagaimana kita bersahabat dengan Allah? Menghargai apa yang Allah hargai. Apa sih yang Allah hargai? Allah menghargai hidup kita, maka kita menghargai hidup kita. Jangan kotori hidup kita. Kalau Allah memberikan kesehatan buat hidup kita, kita juga harus hargai. Bagaimana kita harus sehat. Dan yang terakhir, bagaimana kita bersahabat dengan Allah? Kita merindukan Tuhan setiap saat. Seperti Abraham, seperti Daud, seperti Paulus. Mereka adalah orang-orang yang merindukan persahabatan dengan Allah. Jadi adik-adik, kesimpulannya hari ini adalah kita harus bersahabat dengan Allah. Kak Puji berharap kita menjadi sahabat karibnya Tuhan Yesus. Kita dekat dengan Tuhan Yesus. Kita menomorsatukan Tuhan Yesus dari apapun yang ada di dunia ini, dan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu hari ini kami bersahabat karib dengan Tuhan. Tuhan Yesus, jadilah sahabatku Tuhan. Aku rindu Tuhan Yesus, dari hari ini, dari masa kecilku, masa dewasaku, masa tuaku, aku mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur hari ini aku diingatkan, aku harus menjadi sahabat karibnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, teringat pagi ini aku mau berdoa buat bangsa kami. Tuhan Yesus, kami rindu bangsa kami menjadi normal kembali, pulih dari segala virus. Aku berdoa, biarlah virus corona menjauh dari bumi ini, menjauh dari dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kesabaran bagi mami papi, berikan kesabaran bagi guru-guru kami, berikan kesabaran bagi para medis, para dokter. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para dokter dan medis yang menangani para pasien. Beri kekuatan ya Tuhan, berkati keluarganya, anak-anaknya yang kangen sama papi maminya yang bekerja di rumah sakit, berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Dan adik-adik, karena adik-adik masih sekolah di rumah, belajar di rumah, jadi tetap harus semangat ya. Nah itu saja dari Kak Puji. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Salam buat papi mami
dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.